Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Meldasi dari Ilmu Komunikasi 2019 FISIP Untan. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab 4 soal UTS pengantar ilmu jurnalistik. Yang pertama itu adalah sejarah jurnalistik. Jadi sejarah jurnalistik ini merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno, yaitu pada masa pemerintahan Julius Caesar. Julius Caesar ini disebut-sebut sebagai bapak pers dunia. Sedangkan Akta Diurna sendiri merupakan papan informasi yang mana Akta Diurna ini juga disebut sebagai produk penemuan jurnalistik yang pertama. Jadi pada masa pemerintahan Julius Caesar ini setiap ada berita tentang hasil rapat atau peraturan-peraturan penting atau apa saja yang disampaikan kepada rakyat selalu dituliskan pada Akta Diurna ini. Akta Diurna ini sendiri diletakkan di pusat kota, tujuannya agar semua orang dapat mengetahui isinya. Jadi semenjak berita disebarluas muncullah para diurnari. Mereka ini adalah orang-orang yang menulis tentang hasil rapat tersebut. Jurnalistik sendiri secara harfiah diambil dari kata akta diurna. Diurnal dalam bahasa Latin artinya harian atau setiap hari. Diadopsi dalam bahasa Perancis menjadi du jour dan dalam bahasa Inggris menjadi journal, yang artinya adalah hari, catatan harian, dan laporan. Dari diurnari muncullah diurnalis dan jurnalis yang artinya wartawan. Dalam sejarah Islam, jurnalistik ini dimulai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat itu pernah terjadi banjir besar-besaran. Nah, jadi Nabi Nuh memerintahkan kepada burung dara untuk keluar memantau keadaan air dan juga kemungkinan adanya makanan. Lalu burung dara itu pulang ke kapal dan dengan membawa sebuah ranting. Nah, dari sini Nabi Nuh menyimpulkan bahwa banjir telah surut dan dia menyampaikan berita itu kepada para penumpang kapal. Sejak saat itulah Nabi Nuh dianggap sebagai penyampai berita pertama atau wartawan dan kapalnya dianggap sebagai kantor berita pertama. Jurnalistik ini semakin pesat saat ditemukannya mesin cetak oleh John Gutenberg, yaitu pada tahun 1450-an. Koran cetakan pertama yaitu pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman. Peristiwa besar pertama kali yang diberitakan yaitu ekspedisi Columbus ke benua Amerika pada tahun 1493. Pada abad ke-18, jurnalisme ini lebih ke politik. Nah, jadi pada abad inilah ditandai dengan munculnya yellow journalism. Ciri khas dari jurnalisme kuning ini yaitu beritanya sensasional dan hanya mementingkan tujuan penjualan. Di Indonesia sendiri, jurnalisme ini mulai maju ketika era reformasi. Selama 32 tahun, jurnalisme di Indonesia fungsinya hanya sebagai corong pemerintahan pada Orde Baru. Soal yang kedua adalah kenapa jurnalistik ini masuk ke dalam komunikasi massa. Menurut saya jawabannya sederhana, yaitu karena jurnalistik ini memberikan informasi, memberikan pengaruh, mendidik, dan menginspirasi, lalu mengenalkan seni, dan masih banyak lagi. Jadi karena itulah jurnalistik ini masuk atau digolongkan ke dalam komunikasi massa. Soal yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu tentang peran pers. Jadi peran pers ini ada 4. Yang pertama itu yaitu menginformasikan atau to inform. Yang kedua itu mendidik atau to educate. Yang ketiga itu memberi hiburan atau to entertain. Nah, yang terakhir itu pengawasan sosial atau social control. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara penganutnya. Jadi, yang pertama itu ada authoritarian teori, yang kedua itu ada libertarian teori, yang ketiga ada Soviet communism teori, nah yang terakhir itu adalah social responsibility teori. Pertama-tama saya akan membahas tentang authoritarian teori. Nah, teori ini lahir dari negara-negara penganut politik fasis. Jadi, dalam teori ini kebenaran hanya milik segelintir penguasa. Jadi, pemerintah mengatur tentang kegiatan media massa dan mereka melakukan segala cara agar pers tidak mengkritik pemerintah. Jadi, tujuan pers di sini yaitu memberitakan kepada rakyat
agar rakyat ini mendukung apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi kebebasan itu mutlak di tangan para raja. Negara yang menganut teori ini yaitu dimulai dari Perancis, Inggris, dan juga Spanyol. Kemudian disusul oleh Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya serta Amerika Latin. Kemudian saya akan membahas tentang libertarian teori. Nah, pada teori ini kebenaran bukan lagi milik para penguasa. Jadi pada teori ini peran pers dianggap sebagai partner mencari kebenaran. Pers tidak lagi melayani negara dan tidak memanipulasi negara seperti pada authoritarian teori. Pada teori ini para wartawan bebas dari kontrol eksternal. Kebebasan pers dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas. Teori ini dipraktekkan di Inggris setelah tahun 1668, kemudian disusul Amerika Serikat dan seluruh negara di dunia. Libertarian teori ini merupakan kebalikan dari authoritarian teori. Selanjutnya saya akan membahas tentang Soviet Communism teori. Nah, teori ini menitik beratkan kepada kekuasaan tunggal. Peran pers di sini hanya sebagai alat pemerintah, yaitu untuk kepentingan partai. Pers di sini hanya memberitakan hal yang baik-baik tentang negara. Fungsi pers di sini hanya sebagai alat negara untuk memastikan bahwa rakyatnya setia. Negara-negara penganut teori ini tentu saja negara-negara komunis seperti yang kita ketahui, yaitu Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah social responsibility theory. Nah, pada teori ini kebebasan didasarkan oleh moral dan etika dan juga disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab sendiri lahir karena adanya respon dari libertarian. Negara-negara penganut teori ini yaitu Amerika Serikat dan juga Indonesia. Baiklah, saya telah menjawab 4 soal UTS tentang pengantar ilmu jurnalistik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye.